Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita hampiri hadirat-Nya dengan hati yang merindukan Tuhan. Mari kita datang dengan kehausan dan kelaparan akan Dia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan. Amin. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allahku, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan
kararaya simde. Nama yang berkuasa. Kinayasya kararaya so. Kinayasya kararaya simde. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu Kau hadir dalam hati kami pagi ini. Penuhi kami, Menjamah setiap kami dengan kasih-Mu, memenuhi hati kami. Hiralabaya syakarana. Haleluya. Hiralabaya ranaya ranaya so. I feel Jesus. I feel Jesus. Yes. I feel Jesus in this place. Oh, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. Biar hati kami merasakan jamahan-Mu pagi ini Tuhan. I feel Jesus. I
Bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, haleluya, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Sekali
dahsyat, heran perbuatan-Mu. Yesus yang kami sembah, Allah yang besar. Sungguh dahsyat Maka jiwa kami perbuatan-Mu, bersuka, Yesus. jiwa Surga kami bumi sujud memuji-muji-Mu. menyembah Kau, Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, Dialah yang kekudusan-Mu. seperti Kau, Yesus. Haleluya. Sungguh besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Maka kami dapat berkata pada pagi hari ini, hai setiap jiwa, hai jiwa kami yang letih lesu, hai jiwa kami, biar dipenuhi, diberikan kesegaran baru oleh Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan, mari jamah Tuhan setiap orang, jamah setiap hati pada pagi hari ini, di mana kami banyak Tuhan mungkin yang berbeban berat. Tuhan, kami banyak hadapi tantangan dan problem di dalam hidup kami. Kami harus lewati banyak kesulitan. Tuhan, Engkau yang menghiburkan pada pagi hari ini. Biar jiwa kami mengalami kemenangan, jiwa kami mengalami kemerdekaan, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Ketika kami memuji, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Tuhan, lawat setiap jiwa, lawat setiap orang yang mendengarkan acara pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata, biar kasih-Mu Tuhan yang menjamah, kasih-Mu yang menjamah. Allah Roh Kudus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun setiap orang yang mendengarkan. Oleh hadirat-Mu kami akan dituntun masuk ke dalam satu dimensi supranatural, dimensi kebaikan Allah. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali. Saya akan sharingkan sesuatu hal yang dimana kita banyak melewati hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Sejak hari ini pun, sampai hari ini pun Tuhan masih ada bersama dengan kita. Katakan amin. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada pagi hari ini pun, engkau yang mempunyai problem, engkau yang terus berjalan tapi tak tahu arah kemana. Saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Ketika kita melewati badai macam apapun, gelombang-gelombang dalam hidup kita, silih berganti, boleh silih berganti, problem itu datang. Namun ketika kita itu bergantung kepada Allah yang besar, jiwa kita akan mengalami kemenangan. Jiwa kita akan rest di dalam hadirat-Nya. Jiwa kita akan mengalami ketenangan oleh kasih Bapa. Bahkan ada banyak orang yang di dalam kesulitan dan kesedihan pun mengalami penghiburan dari Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saya akan bagikan satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu saya kasih tema berkat di dalam kesukaran, berkat di dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita tahu tantangan itu banyak. Di depan mata kita sendiri mungkin melihat gunung masalah. Kita nggak tahu bagaimana cara berjalan ke arah sana, menghadapinya. Ada kegentaran, ada ketakutan, mungkin ada kebingungan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala berkat-Nya bagi saudara dan saya. Nah, saya ajak kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pada pagi hari ini firman Allah mengajarkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu sudah menyediakan segala sesuatunya di dalam surga. Segala jawaban, segala jalan keluar, mujizat kesembuhan dalam hal keuangan, apapun hubungan yang rusak, rumah tangga, itu Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Namun jawaban-jawaban itu tidak ada di alam jasmani, ada di sorga, ada bersama dengan Yesus. Yang artinya pada pagi hari ini
perhatikan hal-hal rohani itu melebihi apapun pergumulan kita di dalam hal-hal jasmani dan yang kelihatan ataupun dalam hal yang material. Di dalam batin itu lebih penting, itu lebih harus kita lihat. Karena apa? Yang ada di dalam batin yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Ketika kita itu memperhatikan rohani kita, memperhatikan hati kita sebagai bejana rohani itu, kudus, suci, mulia, kita pelihara, kita jaga baik-baik, hati kita melekat terus kepada Tuhan, maka kita tentunya akan dapat mengakses masuk ke dalam ruang Maha Kudus tersebut. Ruang di mana Tuhan Yesus sudah sediakan segala berkat. Seperti ada firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini nilai-nilainya adalah sama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya akan disediakan. Semua pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang mendengarkan pada pagi hari ini, apapun pergumulan itu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Baik itu kesembuhan ilahi, baik itu kelepasan, kemerdekaan, kebebasan dalam finansial, itu Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Mulai dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang sampai masa depan kita, masa mendatang di mana kita sendiri nggak tahu, Tuhan itu sudah merencanakan hal-hal yang baik. Nah, tapi ketika kita melewati kehidupan kita, kita harus jalani hidup kita, itu memang tidak mudah. Hidup itu penuh pergumulan, hidup itu penuh kesulitan, itu kita tahu. Namun saya mau katakan pada pagi hari ini Tuhan sudah sediakan berkat Anda semua dan berkat saya itu di sorga. Saya akan bagikan 3 hal sederhana yang itu akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita, di mana Tuhan sendiri yang akan beracara penuh ketika kita melewati banyak kesulitan, kita melewati banyak hal-hal yang di mana kita sendiri itu tidak bisa pecahkan. Tuhan itu sudah perlengkapi kita dengan berkat-berkat ilahinya. Nah, ketika kita harus melewati lembah kekelaman, mujizat sudah disediakan Tuhan. Ada 3 berkat di dalam kita harus melewati kesukaran dalam hidup. Yang pertama saya bagikan secara cepat. Ada berkat pemeliharaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi jangan gentar, jangan takut. Karena perlindungan kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan. Tidak ada habis-habisnya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Asal kita taat, asal kita berjalan terus di dalam kebenarannya. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-14 itu demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Saya ulangi, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Wow, Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia. Tuhan itu yang memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ingat, saya ingatkan lagi bahwa Allah itu Allah yang memelihara perjanjian dan kasih setianya. Dia sudah berjanji. Kenapa Alkitab kita disebut perjanjian, kitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika kita hadapi badai, kita hadapi kesulitan hidup, Tuhan itu sudah memberikan berkat pemeliharaan. Tuhan sendiri sudah berjanji kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita itu berjalan dalam firman-Nya, maka firman itu yang akan menuntun. Firman itu pelita bagi hidup kita, bagi kaki kita, menuntun kita. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, maka firman itu pula yang akan membela kita. Tak akan habis-habisnya kasih setianya, selalu baru setiap hari. Manusia itu bisa lupa akan janjinya. Namun Tuhan itu, saya katakan pada pagi hari ini, Dia tidak pernah ingkar janji. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan juga, burung pipit di udara itu dipelihara. Segala sesuatu dipelihara di luar akal pikiran manusia, bagaimana dia bisa hidup.
Karena itu jangan ragukan kasih setianya. Jangan ragukan perjanjian oleh darah Yesus. Dia sudah turun ke dunia, dia sudah mati di atas kayu salib. Allah sendiri menyebutkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini ketika engkau mengalami banyak kekurangan, banyak mengalami kekeringan atau masalah yang kau hadapi, ingat Tuhan itu tahu pergumulan saudara dan pergumulan saya. Dia itu bisa mencukupkan terlebih dahulu. Firman Allah mengatakan burung pipit di udara kan dipelihara. Jadi lebih penting mana burung pipit dengan kita? Kita adalah ciptaan yang mulia. Kita itu diciptakan serupa dan segambar. Hidup kita itu lebih berharga dibandingkan burung pipit. Kebutuhan pokok, makan, minum, pakaian, semuanya itu kita jangan khawatir. Tuhan pasti sediakan jalan-jalan keluar dalam menghadapi masalah dan tantangan. Dalam pekerjaan, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan itu sudah sediakan semuanya. Dia yang memelihara. Ada berkat-berkat yang melimpah. Di dalam kerohanian itu terlebih dahulu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai mental kita down. Jangan sampai iman kita runtuh. Ingat cerita janda yang tidak pernah kehabisan minyak di dalam buli-buli yang kecil. Itu tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu demikian mulianya dan besarnya. Sehingga kita sendiri pun seringkali tidak sadar bahwa mujizat pemeliharaan Tuhan waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi badai itu selalu ada, ya. Jadi pagi hari ini jangan ragukan kasih-Nya. Setting bejana hati kita, setting hati kita untuk bisa dipakai seperti janda Sarfat tersebut, janda yang menuangkan minyaknya tapi tidak habis-habisnya. Kita bisa belajar dari dia bahwa hati yang berserah, hati yang taat melakukan kehendaknya itu akan membuka pintu mujizat bagi Roh Kudus untuk bekerja, memberkati kita berlimpah-limpah, tidak pernah kehabisan minyak urapan tersebut. Minyak urapan di dalam batin kita itu terlebih dahulu yang akan Tuhan perhatikan. Karena jadikan bejana hati kita itu sebagai bejana kehidupan yang bisa menerima urapan Allah tersebut. Ketika ada urapan Allah di dalam hati kita, maka segala sesuatu itu Tuhan akan pelihara. Bahkan Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara nyawa dari Elia, memberi makan. Tuhan punya 1001 cara. Ketika kita hadapi lembah kekelaman tersebut, jangan panik, jangan takut. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita selalu ada. Karena itu setting, pastikan hati kita pada pagi hari ini terus bergantung kepada Dia. Dan biarkan jiwa kita itu mengalami kelepasan, mengalami kekuatan bahwa Yesus memelihara saudara dan saya. Amin. Nah, yang kedua itu ada yang namanya berkat tersembunyi di balik setiap masalah. Nah, ini yang menarik ya. Semakin besar tantangan dalam hidup kita, semakin besar problem dalam hidup kita. Saya mau katakan, semakin besar kemuliaan yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Akan semakin besar mujizat yang Dia nyatakan. Ya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar dan mujizat tersebut. Ada berkat yang tersembunyi, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan ketika kita itu menghadapi problem yang demikian besar. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga bunyinya demikian. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Di sini dikatakan ada harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Bukan berarti Tuhan itu pelit, Dia sembunyi-sembunyikan, Dia mengulur-ngulur waktu, tidak mau menolong kita. Kita disuruh mencari-cari dahulu sampai kita berpayah-payah, sampai kita berdarah-darah baru Tuhan memberikan. Enggak, Tuhan itu sangat baik. Dia itu tidak pernah mengulur-ngulur. Dia itu tepat pada waktunya.
Tapi dikatakan kenapa harta itu terpendam? Maksudnya bukan terpendam dari orang-orang yang mencari dia. Harta itu bukanlah harta kekayaan, bukanlah jasmani, bukanlah materi yang kita butuhkan saja. Tetapi semuanya itu terpendam, semuanya itu tersembunyi bagi dosa. Bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang tidak mencari Allah, semuanya itu kelihatannya terpendam. Semuanya itu kelihatannya tidak bisa ditemukan oleh orang-orang tersebut. Tapi ketika kita ini yang sudah diakui sebagai anak-anak Tuhan, kita berserah penuh, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan temukan di dalam hadirat-Nya. Karena orang fasik tidak peduli dengan hadirat Allah. Orang fasik tidak akan peduli. Orang yang jauh dari Tuhan tidak akan peduli dengan hal-hal yang rohani, dan mereka merasa tidak butuh Allah. Mereka bisa lakukan itu dengan kekuatan sendiri. Juga Tuhan itu bukan menyembunyikan semata-mata karena dia jahat. Ingat, iblis itu selalu mengintip dan dia tahu segala celah yang ada dalam kehidupan kita. Oknum yang satu ini kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seringkali iblis itu menghalangi berkat Allah, seringkali meng-cancel, dan dia itu mendelay apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Dia pakai banyak kelemahan saudara, kelemahan saya, kekuatan daging kita yang mendominasi, itu seringkali digunakan oleh iblis. Nah, Tuhan nggak mau kita menjadi seperti itu. Makanya kita harus mencari Tuhan. Kalau kita ditegur, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita itu terus menyangka dan mempunyai pikiran bahwa Allah itu jahat, menunda-nunda berkatnya. Saya katakan tidak. Seringkali Tuhan itu tepat waktu. Hanya kita ini harus berawas-awas dan berjaga-jaga. Jangan sampai berkat yang disediakan Tuhan itu delay, ataupun bahkan kita nggak terima karena dicuri oleh iblis, di mana dia gunakan segala hal tipu dayanya untuk kita pahit, untuk kita itu khawatir, untuk kita tidak percaya dan kehilangan iman, sehingga semuanya menjadi seperti orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Mungkin kalau ada orang yang mau mentransfer uang ke kita, sebagai contoh, uang begitu ditransfer melalui bank, lewat rekening bank, bagi yang menerima itu bisa saja menerima, tapi bisa saja tidak menerima. Ketika seseorang itu ada kesalahan, dia berbuat kriminal dan lain sebagainya, rekening kita itu bisa diblokir. Rekening kita itu bisa dinyatakan unvalid. Nah, begitu juga dengan iblis. Dia mendakwa kita ketika kita itu ada di dalam dosa, ada di dalam kesalahan. Bukan Tuhan mengulur-ngulur waktu. Tuhan sudah mentransfer berkat itu kepada saudara, kepada saya. Tetapi karena kita ada di dalam dosa, iblis bisa mencuri. Dia tahu kita ada celah, dia bisa gunakan segala caranya untuk meng-cancel dan mendakwa kita. Kemudian berkat itu tidak kita terima. Karena itu pastikan diri kita, kalau kita itu diingatkan oleh Tuhan, jangan putus asa. Kalau kita ditegur, kita dididik, karena Tuhan itu mengatakan di dalam firman-Nya, Dia panggil kita nama demi nama. Nama kita secara spesifik. Berkat ini berkat yang sangat spesifik, khusus. Jadi tidak ada iri hati. Setiap orang beda-beda, kebutuhan keperluannya itu beda-beda sekali. Karena itu saya katakan sekali lagi, ketika Tuhan menegur, supaya hidup kita menjadi kudus, menjadi benar di hadapannya, sehingga tidak ada celah yang terbuka, maka iblis tidak punya alasan. Iblis tidak punya alasan untuk mencuri lagi, untuk dia itu menghalangi berkat Allah itu terjadi atas hidup kita. Kesembuhan yang saudara butuhkan, mujizat keuangan, jalan keluar yang saudara butuhkan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, iblis tidak punya alasan untuk menutupnya. Karena itu pastikan hidup kita ketika kita ini ditegur, buka hati kita, kita belajar taat dengan firman Tuhan, karena ada berkat tersembunyi bagi kita. Masalah yang besar apapun, Tuhan punya banyak cara. Tuhan itu sangat kreatif, tidak pernah sama mujizatnya.
Karena itu pada pagi hari ini alami berkat yang tersembunyi tersebut. Dunia mengatakan blessing in disguise, itu benar memang, tetapi sebenarnya itu adalah berkat dari Bapa Sorgawi. Mungkin itu kesembuhan, mungkin itu pekerjaan yang dipulihkan, hubungan suami istri yang retak yang harus segera terjadi pemulihan, dan banyak hal di dalam masa depan, dalam banyak pergumulan apapun, ada berkat yang tersembunyi. Karena itu pagi hari ini saya juga mengajak setting iman kita kembali. Cara pandang kita, sudut pandang kita. Bukan Tuhan itu pelit, bukan Tuhan itu mengulur-ngulur waktu. Sekali lagi, dia menyembunyikan harta tersebut, enggak. Tetapi semata-mata dia itu ingin terus memulihkan kita, dia ingin memberkati kita. Karena itu pastikan setting cara pandang kita bahwa Allah itu bekerja dalam segala hal, dan dibalik daripada masalah, problem yang Anda hadapi, ada berkat tersembunyi, ada berkat yang luar biasa yang Bapak sudah sediakan. Nah, yang terakhir saya mau bagikan, ada berkat tak terduga yang disediakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini ayat sangat terkenal, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada berkat tak terduga, ada kejutan-kejutan kasih karunia dari Bapa Surgawi loh. Karena itu pastikan kita ini sebagai anak-anak Tuhan melewati lembah kekelaman, ada berkat yang disediakan Tuhan untuk kita itu melewati fase demi fase, seperti perjalanan hidup. Detik demi detik dalam hidup kita, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati itu, bahkan kita nggak pernah tahu juga. Tahu-tahu kita dapat luck itu, kita dapat kesembuhan itu, kita dapat pertolongan yang tiba-tiba, pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena itu berkat, pastikan pada pagi hari ini, walaupun kita itu mengalami banyak hal, kita pastikan iman kita bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan sudah menyediakan berkat sorgawi, berkat pemeliharaan, ada berkat kejutan dari Bapa yang merupakan kekuatan kita untuk melewati pit stop demi pit stop, melewati tempat-tempat perhentian di mana itu adalah penghiburan dan kekuatan untuk kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Bapa sorgawi tidak pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir, pada pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan segala berkat di sorga. Karena itu percayalah bahwa Tuhan itu ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Saya selesai. Saya berdoa bagi setiap Anda yang membutuhkan iman percaya, dibangkitkan terus, bahwa Allah itu ternyata sudah menyediakan berkat di dalam kesukaran kita. Ketika kita melewati banyak hal yang kita tidak tahu, ternyata Tuhan itu sudah di depan. Ada berkat pemeliharaannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada kejutan-kejutan kasih karunia. Tuhan itu sangat-sangat baik. Kita berdoa, Bapa di surga, pada pagi hari ini, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap orang yang membutuhkan-Mu, setiap orang yang harus mereka itu berjuang dalam hidup mereka. Kami semua ya Tuhan, kami bergantung kepadamu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan dalam kami melewati kesukaran. Berkat yang tersembunyi itu Tuhan akan Engkau sediakan bagi kami di balik masalah yang besar. Pemeliharaanmu tiada habis-habisnya. Demikian juga dengan kejutan-kejutan kasih karunia. Berkat-berkat yang tak terduga yang ternyata Tuhan itu sudah siapkan buat kami semua. Karena itu biar kami mengalami Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarkan hati kami terus percaya. Biarkan hati anak-anak-Mu terus percaya dan bergantung penuh kepadamu. Di dalam nama Yesus, urapi mereka satu persatu. Urapa syakara papa papa papa. Urapa takasyakara lamara lapa syakara rabaya barala barata ya lama syiri dibi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut.
sertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya Katakan, Tuhan. aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ini doa kami. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Setting hatimu, setting imanmu. Berkat-Mu atasku melimpah, Biar hatimu terbuka penuh kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pagi hari ini ketika engkau lemah, biar dikuatkan kembali, biar hatimu kembali percaya, biar hatimu berbalik kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai engkau dengan berkat-berkat yang luar biasa, melewati lembah kekelaman. Engkau yang sakit, engkau akan dijamah, engkau akan disembuhkan. Tuhan sudah sediakan penghiburan-penghiburan ketika sedih, ketika berduka, ketika menghadapi hal kebingungan. Tuhan sudah berikan damai sejahteranya. Amin. Terima pada pagi hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus, engkau yang menghadapi pergumulan dalam hal keuangan, angkat tanganmu. Dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, aku berkata tidak ada satu hal yang dicuri oleh iblis. Ketika hatimu berbalik, ketika hatimu kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, berserah penuh sungguh-sungguh, Tuhan engkau menutup segala celah dalam hidup anak-anakmu yang terbuka, mungkin keteledoran, mungkin keserakahan, mungkin kesombongan. Tuhan, mungkin kami kurang berhati-hati, ampuni kami ya Tuhan, tutup segala celah sehingga iblis tidak bisa ambil keuntungan. Aku berkata saat ini pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka kembali. Jalan-jalan keluar dalam hal keuangan, jalan-jalan keluar dalam hal pekerjaan, finansial dipulihkan, hutang-hutang akan terbayar dengan ajaib, dengan caramu yang ajaib Tuhan. Dengan berkat-berkat yang tersembunyi yang engkau berikan Tuhan, dengan pemeliharaan mereka akan lewati semuanya. Tuhan, mampukan mereka satu persatu. Tuhan, temukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Tuhan, berikan hikmat-hikmat surgawimu untuk mereka kreatif, mempunyai ide-ide kreatif, terbuka pintu-pintu yang baru. Kalau ada satu pintu yang tertutup, Tuhan sudah siapkan yang lain. Aku lepaskan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau yang membutuhkan berkat kesembuhan, kesehatan di dalam fisik, kesehatan di dalam jasmani, aku berdoa saat ini. Bahkan Tuhan sudah sediakan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kesembuhan itu adalah milikmu. Kesembuhan itu adalah milik anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang bergantung, percaya kepadanya. Bilur-bilur Yesus pada saat ini menyembuhkan, menjamah setiap yang sakit, menjamah setiap bagian
yang lemah, menjamah, setiap fisik di dalam nama Yesus, bahkan batin seseorang yang khawatir, yang takut, aku berkata, bangkit imanmu, jangan gentar, jangan takut, sebab Tuhan memegang tanganmu. Tuhanlah yang menggendong engkau bahkan ketika engkau sudah tidak kuat berjalan. Di dalam nama Yesus, penghiburan itu datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu sudah terjadi. Amin. Mujizat-Mu sudah melimpah dalam hidup setiap orang pada pagi hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan bisa mengirimkan burung gagak. Tuhan sudah mengirimkan pertolongan-pertolongan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak terduga. Kejutan-kejutan kasih karunia itu terjadi sejak pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Ketika Yesus. iman bangkit, ajarkan kami terus memandang kepada Engkau. Amin. Bahwa di balik dari problem, di balik daripada masalah, ada kemuliaan Allah yang demikian besar. Terima iman itu di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, katakan aku percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Oh, rapasikiri bekara tapasikiri bapa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Yes, terima kasih buat berkat-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia, Kebajikan, kemurahan mengikuti hidup kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kemurahan Tuhan mengikuti kami. Haleluya. Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Hinaya syaradaya sinde. Hinaya syaradaya sinde. Bangkit iman setiap orang. Oh, bangkit iman setiap orang di dalam lawat Tuhan, lawat dengan kasih-Mu. Kekuatan yang baru dilepaskan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti. Oh, kebaikannya. Oh, perbuatan ajaib, perbuatan tangannya. Oh, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ini nahayaso. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Bersyukur di hadapan-Mu. Angkat tanganmu berserah penuh. Angkat tanganmu berserah penuh. Oh, ramarase. Haleluya.
di dalam hidup kami. Pagi hari ini kemurahan Tuhan, kebajikannya mengikutimu, Amin. mengikuti kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bukan hanya perlu hal-hal yang jasmani, tapi kami perlu hal-hal yang rohani. Karena itu aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar meningkat hal-hal yang rohani dalam hidup anak-anak-Mu. Mereka mencari wajah-Mu, mereka benar-benar mencari kerajaan sorga. Karena semuanya akan ditambahkan. Melewati hal-hal yang tidak mudah, semuanya akan dibuat mudah oleh Tuhan. Karena kemurahan, kebajikan, penyertaan, tanda-tanda ajaib itu mengikuti kita semua. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Berkat Bapa itu akan kami terima. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Meteraikan firman, meteraikan apa yang sudah kami dengar, itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Iman kami dibangkitkan, iman kami dipulihkan, ketakutan lenyap, Amin. kekhawatiran pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita, biar hati kami meluap dengan syukur bahwa Allah ternyata sudah memberikan berkat kepada kami, sudah menyediakan jawaban doa, sudah menyediakan mujizat dan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami menerima berkat dari Bapa Surgawi. Berkat yang ajaib itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setianya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Allah mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.